silakan di stop sharing untuk full Zoom-nya. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Irwan tadi sudah menjelaskan materi terkait konsep saham. Kemudian selanjutnya kita beralih ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Din Sukmarini. Namun sebelumnya izinkan saya juga membacakan CV ringkas dari Ibu Din Sukmarini. Baik, Ibu Din Sukmarini merupakan Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Riwayat pendidikan beliau merupakan D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, melanjutkan D4 pada instansi yang sama. Kemudian dilanjutkan mengambil Master of Accounting and Finance di University of Adelaide, South Australia. Riwayat pekerjaan beliau sebelum di OJK, beliau aktif di Bapepam LK pada tahun 1998 sampai 2012 sebagai pelaksana di bagian pengembangan standar akuntansi untuk emiten dan perusahaan publik, kemudian juga pelaksana di bagian pengembangan kebijakan pasar modal syariah, serta kepala subbagian di bagian pendaftaran akuntan publik. Kemudian beliau melanjutkan karirnya di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK saat ini pada tahun 2013 sampai dengan saat ini ya Bu Din ya. Dimulai dari Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah, kemudian Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah, dan saat ini beliau seperti disebutkan tadi merupakan Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah. Baik Bu Din, sudah siap dengan materinya? Insya Allah. Insya Allah, baik. Baik, Bu Din, kita punya waktu. Ya, alhamdulillah terdengar jelas, Ibu Din. Oh, baik. Oke, baik, Bu Din, kita punya waktu untuk pemaparan 40 menit. Waktu dan ruang kami persilakan. Silakan, Ibu Din. Baik. Terima kasih, Mas Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, di sini kita bertemu lagi di hari yang cerah ini dan tidak kurang satu apapun ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi, kita tetap semangat belajar pasar modal syariah. Nah, ini saya deg-degan ini, tandeman saya ini ada para suhu pasar modal syariah, ada Pak Irwan, ada Mang Amsi gitu ya. Terus ditambah lagi pesertanya ini para dosen gitu, inilah akademis yang luar biasa gitu. Oke, mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi. Tadi sudah Pak Irwan sudah sampaikan terkait dengan mengenal saham syariah itu bagaimana, kemudian juga apa sih bedanya emiten dengan perusahaan publik gitu ya. Jadi ini yang perlu ditekankan Bapak Ibu untuk bisa membedakan apa emiten, apa perusahaan publik, karena secara regulasi di undang-undang kita membedakan dua istilah ini gitu. Tadi sudah jelas ya dijelaskan oleh Pak Irwan gitu. Nah, sekarang giliran saya adalah bercerita tentang kapan sih suatu saham itu dikatakan sebagai saham syariah gitu. Saya izin untuk share materi dulu ya. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat Ibu Din. Oke. Nah, nanti di sini saya akan bicara tentang saham syariah itu sendiri, termasuk juga apa itu kenalan dengan DES, Bapak Ibu, daftar efek syariah, bukan DESI ya, tapi DES gitu. Saham syariah. Nah, di sini kapan sih bagaimana suatu saham itu dapat dikatakan sebagai saham syariah? Bentar saya coba share screen. Suatu saham dikatakan sebagai saham syariah ini ada dua jenis gitu. Yang pertama adalah saham ini yang diterbitkan oleh entitas yang memang menyatakan dirinya sebagai entitas syariah. Nah, gini, bagaimana melihatnya? Kita lihat di anggaran dasarnya. Ketika suatu perusahaan menyatakan di dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha dikelola berdasarkan prinsip syariah,
maka sahamnya pastinya itu adalah saham syariah, seperti itu. Ini artinya dia sudah mendeklar dirinya, aku syariah loh, gitu. Jadi perusahaanku adalah perusahaan yang A to Z-nya dikelola berdasarkan prinsip syariah, seperti itu. Nah, contoh-contoh saham-saham syariah yang sejenis ini adalah diantaranya kalau yang sekarang sudah ada yang menjadi emiten atau perusahaan publik adalah contoh Bank Muamalat Indonesia, gitu ya. Cuman kalau Bank Muamalat ini adalah sebagai perusahaan publik, dia juga nggak listing juga, gitu, nggak listing, dan ini adalah perusahaan publik, dia tidak melakukan penawaran umum. Jadi sahamnya dimiliki oleh lebih dari 300 pihak, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kalau yang melakukan penawaran umum adalah kalau dulu adalah BRI Syariah ya, cuman sekarang karena sudah merger jadi menjadi BSI. Jadi BSI ini adalah contoh saham syariah yang dia melakukan penawaran umum. Dan masih ada beberapa juga contoh di antara ada Bank Panin Dubai, kemudian ada Hotel Sofyan, kemudian ada juga BTPN Syariah dan asuransi syariah itu JMAS tuh yang kode sahamnya. Kemudian jenis saham syariah yang berikutnya adalah ini adalah perusahaan yang dia tidak menyatakan dirinya sebagai entitas syariah, namun memenuhi kriteria saham syariah. Nah, apa nih kriterianya? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kalau tadi kita nanti ya berikutnya untuk kriteria, kita membicarakan tadi ada perusahaan yang menyatakan dirinya syariah, kemudian ada perusahaan yang tidak menyatakan diri syariah. Nah, ini kita mengistilahkan emiten atau perusahaan publik aktif gitu. Jadi actively declare bahwa dirinya adalah sebagai saham syariah. Kemudian emiten atau perusahaan tadi yang tidak menyatakan dirinya syariah tapi memenuhi kriteria sebagai saham syariah ini kategorikan sebagai emiten atau perusahaan pasif. Jadi dia secara pasif kemudian di-assess oleh OJK dan memenuhi sebagai saham kriteria. Nah, kedua dari golongan dari saham syariah dari kedua jenis perusahaan ini ditelaah secara periodik oleh OJK dan juga secara insidentil untuk perusahaan yang melakukan corporate action dan nanti nama-namanya akan ditampung di dalam daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini sebenarnya adalah merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan di prinsip syariah di pasar modal, kemudian ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh pihak penerbit DES. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu diketahui ketika kita bicara DES itu ada dua macam. Pertama adalah DES yang isinya saham-saham Indonesia. Dan yang kedua adalah DES yang isinya adalah saham-saham syariah luar negeri. Jadi kalau untuk saham-saham yang berisikan emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di OJK, ini ditetapkan oleh OJK secara periodik, itu biasanya di bulan diterbitkan di bulan Mei efektif 1 Juni, kemudian diterbitkan di bulan November efektif 1 Desember, seperti itu. Ada juga yang ditetapkan oleh OJK secara insidentil ketika ada perusahaan yang melakukan IPO ditelaah bahwa sahamnya syariah maka diterbitkan bahwa saham ini adalah syariah. Nah, ada juga di sini adalah daftar efek syariah yang isinya adalah efek luar negeri. Siapa yang menerbitkan? Bukan OJK, tapi ada yang dinamakan pihak penerbit DES. Pihak-pihak ini adalah pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjadi PPDES, kita istilahnya PPDES ya. Nah, di situ. Selain itu juga seperti MI Syariah atau unit MI yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah juga bisa menjadi PPDES ini. Saat ini sudah ada beberapa PPDES yang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK dan sudah menjadi PPDES, sehingga mereka menyusun daftar efek syariah yang isinya saham-saham luar negeri. Namun demikian, sebagian besar dari mereka pada umumnya adalah DES ini digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, tidak dipublish seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa DES yang ditetapkan oleh OJK ini berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Namun dikarenakan pandemik kemarin ada penyesuaian dikarenakan kondisi pandemik, penyampaian laporan keuangan diberikan ekstensi sampai dengan 2 bulan oleh OJK sehingga untuk DES periode 1 tidak lagi 1 Juni efektifnya, tapi 1 Agustus, seperti itu. Namun untuk yang periode 2, ini efektifnya 1 Desember, masih tetap. Nah, siapa sih yang menggunakan daftar efek syariah ini? Yang pertama adalah bursa.
Bursa adalah ini sebagai rujukan bagi bursa, ini sebagai universe-nya dari bursa untuk menyusun indeks saham syariah. Di antaranya adalah ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia, kemudian JII, dan indeks-indeks saham syariah lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu akan timbul pertanyaan ketika melihat daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK dan melihat isi, kok jumlah sahamnya beda ya gitu. Nah, ini jangan salah. Yang menyebabkan perbedaan ini adalah karena tidak semua emiten atau perusahaan publik yang ada di dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK itu merupakan saham-saham yang tercatat di bursa. Jadi kalau saham isinya adalah saham-saham syariah yang tercatat di bursa. Jadi kalau nggak tercatat, nggak akan ada di situ gitu. Tapi dia ada di desk-nya OJK. Nah, selain juga bursa, ada juga penggunanya adalah diantaranya manajer investasi. Ketika mereka akan berinvestasi di reksadana syariah, mereka merujuk pada desk yang diterbitkan oleh JK. Selain itu juga ada perusahaan efek yang mempunyai sistem online trading syariah. Tadi sudah disebutkan ya, Pak Irwan mengenalkan tentang SOTS ini the only one in the world gitu ya. Indonesia ini sebenarnya unggul, cuman kita kadang tidak segencar negara-negara lain untuk berjualan sehingga kita terlalu low profile lah kalau orang Indonesia tuh ya. Nah, seperti itu. Selain itu juga desk ini digunakan oleh investor. Di antaranya misalnya asuransi syariah, kemudian dana pensiun syariah dan investor berbasis syariah lainnya seperti itu. Nah, seperti saya sebutkan tadi, desk ini diterbitkan secara berkala. Pertama adalah pada periode bulan akhir Mei, efektif 1 Juni, dan yang kedua ini adalah akhir November, efektif 1 Desember. Nah, kenapa ini berkala? Karena gini, setiap emiten dan perusahaan publik ini menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK, yaitu laporan tahunan dan tengah tahunan. Laporan tahunan ini adalah biasanya per 31 Desember, sementara yang tengah tahunan adalah per 30 Juni. Ini pada umumnya seperti itu. Jadi inilah kenapa akhirnya kita selalu menelaah berdasarkan laporan keuangan tersebut, sehingga itu menjadi 2 periode gitu. Nah, sementara itu juga ada desk yang diterbitkan secara insidentil. Siapa yang ini menerbitkan? OJK. Nah, ketika misalnya ada perusahaan yang tadi mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham ke OJK, maka oleh OJK ditelaah apakah sahamnya syariah atau tidak. Nah, begitu pernyataan pendaftaran sudah efektif, maka diumumkan juga kepada publik bahwa saham ini telah merupakan saham syariah seperti itu. Ini adalah dilakukan dalam rangka memberikan hak yang sama bagi investor syariah sehingga dia bisa membeli saham-saham IPO. Nah, kalau misalnya kita pernah istilahnya ini ya diskusi dengan Malaysia ya. Malaysia kan juga melakukan regulatornya juga melakukan screening saham syariah, namun untuk perusahaan-perusahaan yang baru IPO mereka tidak melakukan screening secara insidentil ini. Mereka akan melakukan penelaahan nanti secara periodik. Mereka juga 2 kali dalam setahun. Nah, jadi ini adalah keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain seperti itu. Nah, bagaimana seleksinya? Tadi disebutkan kan ada saham yang pasif ya. Nah, ini adalah yang kita lakukan dalam rangka memastikan bahwa saham itu syariah atau enggak. Kita lakukan dengan menggunakan kriteria ini. Yang pertama adalah kita menggunakan business screening, yang kedua kita menggunakan financial screening. Business screening di sini adalah kita pastikan di dalam laporan keuangannya kegiatan usahanya apa sih gitu. Jadi kita pastikan bahwa emiten atau perusahaan publik tersebut memiliki kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pertama, kegiatannya adalah dia tidak melakukan perjudian dan sejenisnya. Kemudian, dia tidak melakukan kegiatan jasa keuangan ribawi. Jadi kalau sudah pasti, kalau misalnya dia bank konvensional, kemudian perusahaan asuransi konvensional, perusahaan pembiayaan konvensional, dia pasti sudah nggak lolos di kriteria yang pertama ini gitu. Nah, kemudian jual beli resiko yang mengandung ketidakpastian atau judi. Nah, ini adalah asuransi konvensional. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah terkait kegiatan usaha ini, emiten atau perusahaan publik tersebut tidak memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan barang yang haram yang secara zatnya atau yang bukan karena zatnya.
Jadi dan juga termasuk barang-barang yang merusak moral. Nah, bedanya apa antara barang yang haram secara zatnya dan yang bukan karena zatnya. Misalnya gini, haram li zatihi dan li ghairihi. Jadi kalau misalnya bedanya gini, contoh misalnya mohon maaf, daging babi ya. Kalau daging babi itu walaupun dia diproses secara syariah, misalnya motongnya pakai bismillah gitu ya. Nah, itu tetap aja karena zatnya ini adalah zat yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai barang yang halal seperti itu. Nah, kemudian beda, misalnya kalau sekarang yang bukan karena zatnya. Misal kalau yang bukan karena zatnya, misalnya ada ayam. Ayam tuh secara zatnya dia tidak haram. Jadi halal untuk dimakan. Namun karena prosesnya misalnya pada saat pemotongannya dia tidak menyebutkan bismillah, atau cara pemotongannya tidak memenuhi syarat bahwa harus terputus pembuluh darahnya dan pernafasannya. Nah, ini dia tidak memenuhi syarat itu, maka kita tidak ini menjadi barang yang haram gitu. Atau bisa jadi gini, ayam udah prosesnya udah benar nih secara syariah, tapi ternyata ayam curian. Nah, ada proses di sini yang merusak kehalalan dari makanan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, termasuk juga di sini barang merusak moral dan mudorot. Nah, kalau yang kita aplikasikan dalam hal ini di Indonesia itu adalah contohnya misalnya ini rokok gitu. Rokok ini memang belum ada fatwa yang mengharamkan ya, tapi memang ini dianggap merusak kesehatan dan memberikan kemudorotan sehingga emiten dan perusahaan publik yang memproduksi rokok dia tidak akan masuk sebagai saham syariah. Nah, kemudian juga dia melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kalau misalnya ada suatu emiten atau perusahaan publik sudah lolos dari screening pertama, maka dia harus memenuhi screening yang kedua, yaitu screening keuangan, seperti itu. Nah, keuangan ini kita cek lagi di dalam laporan keuangannya, kita lihat di situ ada hutang berbasis bunga. Kenapa ini ada? Karena apa? Ini bukan perusahaan syariah. Sudah pasti dia meminjamnya itu dari bank-bank konvensional seperti itu, atau dia meminjamkan kepada pihak ketiga atau pihak berrelasinya dengan sistem bunga seperti itu. Nah, ini kita telusuri ini di dalam laporan keuangannya, kita telusuri. Nah, kemudian kita hitung semua utang-utang berbasis bunganya dan kita bagi dengan total asetnya. Nah, bagaimana harus memenuhi prinsip sebagai saham syariah, maka rasio tersebut tidak boleh lebih dari 45% gitu. Jadi kalau misalnya 45,01 45,02 itu udah nggak lolos gitu, walaupun cuma koma gitu. Jadi batas maksimalnya adalah toleransinya adalah 45%. Nah, selanjutnya adalah di laporan keuangan juga kita lihat pendapatan non halal. Secara dia juga bukan perusahaan yang merupakan entitas syariah, maka bisa jadi dia menempatkan uangnya itu adalah di bank konvensional sehingga dia mendapatkan bunga. Kemudian secara misalnya dia bukan perusahaan yang syariah, bisa jadi penjualannya kalau misalnya contoh perusahaan retail gitu ya, dia menjual rokok, dia menjual minuman keras, dia menjual makanan halal lainnya seperti itu. Nah, ini kita telusuri. Nah, bagaimana kalau di laporan keuangan nggak ada? Ini biasanya OJK juga mengirim kuesioner kepada emiten tersebut untuk menyampaikan informasinya, berapa sih kalian jual rokok tuh, berapa sih kalian jual daging non halal, berapa kalian jual minuman keras ya. Nah, begitu sudah ketemu itu, maka kita nanti bandingkan dengan pendapatan usaha ditambah juga dengan pendapatan lain-lain seperti itu. Berapa toleransinya? 10%. Jadi kalau kurang dari 10%, maka kita masih bolehkan sebagai saham syariah. Tapi kalau udah lebih dari 10%, nggak boleh. Nah, ini tadi adalah ketiga kriteria ini harus dipenuhi gitu. Jadi secara kegiatan usaha, kemudian utang berbasis bunga dan pendapatan non halal ini harus dipenuhi semua. Satu aja nggak memenuhi syarat, maka dia sudah gugur menjadi saham syariah seperti itu. Nah, apa sih contoh-contoh hutang berbasis bunga? Di antaranya adalah ada MTN yang menggunakan basis bunga, wesel bayar, kemudian utang obligasi,
Nah, terus ada utang leasing gitu ya, terus ada utang konvensional. Nah, sementara itu kalau misalnya terkait dengan pendapatan non halal, diantaranya adalah pendapatan bunga, kemudian pendapatan klaim asuransi, kalau yang misalnya asuransinya di asuransi konvensional, kemudian keuntungan transaksi derivatif. Nah, ini biasanya ada yang menggunakan produk-produk derivatif. Nah, ini keuntungannya itu termasuk pendapatan non halal. Terus ada juga pendapatan penjualan makanan minuman non halal. Kemudian pendapatan penjualan rokok. Nah, bahkan Bapak Ibu, kita selama ini juga melakukan secara konservatif. Misal ada perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Ini juga kita tanya, berapa iklan yang kalian pendapatan iklan dari misalnya perusahaan rokok, pendapatan iklan dari perusahaan bank konvensional, itu kita tanya. Jadi pengiklanan untuk produk-produk yang non halal pun kita anggap sebagai pendapatan non halal. Nah, ini apa namanya? Kita lanjut. Baik. Mas Hari, ini kalau ada pertanyaan Budin, gini biasanya gimana? Ya, kita pooling dulu ya Bu ya, sebentar. Oke, biar siap. break sebentar ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita ajukan pulse dulu untuk Bapak Ibu nih untuk ini sebentar. Baik, berikut merupakan utang berbasis bunga kecuali. Oke, silakan Bapak Ibu dijawab. Kecuali ya Bapak Ibu ya. Oke, 130 yang sudah masuk. Baik, sebentar saja kita stop. Silakan kita share list. Oke, baik, sebagian besar sudah benar Budin ya, 81% sudah benar. Berikut merupakan utang berbasis bunga kecuali utang bank syariah. Baik, terima kasih Mbak Alia, silakan di close kembali pulse-nya. Baik Budin, silakan dilanjutkan. Terima kasih Budin. Oke, lanjut saya. Terima kasih. Bentar, kok jadi macet? Nah, kalau tadi kita sudah kenal dengan kriteria saham syariah di Indonesia, kita sekarang kenalan nih dengan kriteria saham syariah di negara-negara yang lain. Tadi sempat saya sebutkan ya Malaysia gitu kan. Nah, kalau kita bicara kegiatan usaha yang digunakan dalam screening saham syariah itu pada umumnya tidak banyak berbeda seperti itu. Jadi semacam kayak bank konvensional, asuransi konvensional, perjudian, pornografi, persenjataan itu juga menjadi kriteria yang harus dipenuhi. Jadi kalau di Malaysia ini mereka memberikan batasan 5% untuk kegiatan usaha bank konvensional, asuransi konvensional dan lain-lain. Kemudian untuk perdagangan ke broker saham itu 20%. Sewa yang dapat dari kegiatan syariah. Nah, sementara itu kalau untuk yang di ini nggak kelihatan ketutupan dari menunya Zoom. Nah, kemudian kalau dari sisi rasio keuangan, untuk Malaysia ini dia menggunakan ada kriteria kas yang ditempatkan pada akun konvensional dibandingkan dengan total aset itu harus kurang dari 33%. Nah, kalau di Indonesia kita belum menggunakan terkait dengan kas ini. Nah, kemudian di Malaysia ini juga ada kriteria terkait dengan total utang berbasis bunga dibandingkan total aset. Nah, kalau tadi kalau kita 45%, sementara Malaysia ini 33%. Demikian juga di beberapa negara yang lain ini juga menggunakan 33%. Nah, Indonesia masih 45%. Apakah ada pertanyaan, apakah mungkin nanti Indonesia turun? Mungkin, sangat mungkin. Karena apa? Kita bicara tentang kriteria saham syariah itu sangat dinamis gitu. Kita melihat perkembangan dari industri dan juga kebutuhan dari masyarakat. Jadi kalau kita cerita sedikit ya tentang kriteria saham syariah di Indonesia, di awal-awal adanya saham syariah, diperkenalkan saham syariah yaitu JII pada tahun 2011 ya, itu maaf bukan 2011, JII 2002 ya. JII nah 2000. itu 2000 ya maaf 2000 tahun 2000 JII saat itu diperkenalkan pertama kali di Indonesia.
Nah, kriteria yang digunakan ini belum memasukkan aspek rasio keuangan, baru kegiatan usaha saja yang diperhatikan. Nah, kalau menurut DSN saat itu kondisinya masih darurat. Pertama, kedaruratannya adalah Indonesia baru melewati masa krisis keuangan ya. Krisis keuangan saat itu tahun 97-98, kemudian selain itu juga awareness dari masyarakat terkait dengan keuangan syariah saat itu tahun 2000 itu juga belum banyak seperti itu, belum masih rendah lah ya. Nah, kemudian berkembangnya waktu tahun 2007 Indonesia Bapepam saat itu sebelum OJK kita mengeluarkan peraturan 2K1 terkait dengan kriteria saham syariah, di mana saat itu kriteria rasionya adalah sebesar bahwa rasio utang berbasis bunga terhadap ekuitas, bukan terhadap total aset, tapi terhadap ekuitas ini tidak lebih dari 84%. Nah, kemudian di tahun 2012, nah ini direvisi menjadi total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, seperti itu. Nah, kalau di negara-negara lain, untuk rasio-rasio hutang ini sebagian besar adalah menggunakan batasan 33%. Nah, seperti itu. Kita sih berharap ya ketika nanti semakin banyak emiten yang sadar dengan ini ya pentingnya dia masuk sebagai saham syariah, kemudian juga kebutuhan dari masyarakat investor terhadap saham syariah ini, kemudian semakin banyaknya jumlah emiten dan perusahaan publik, kita bisa saja nanti bisa menyesuaikan rasionya ini menjadi yang lebih konservatif gitu ya, misalnya di 33%, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah bicara tentang kriteria saham syariah, kemudian bagaimana seleksinya, nah ini sekarang kita bicara indeks saham syariah. Nah, di Indonesia ini sekarang sudah ada 4 indeks saham syariah. Yang pertama lahir itu adalah yang JII tahun 2000. Di sini JII ini adalah isinya adalah 30 saham syariah yang memiliki nilai market cap terbesar dan paling liquid diperdagangkan. Kemudian penerbitan yang kedua, ini saya cerita berdasarkan urutannya ya. Yang kedua ini isi ini diterbitkan juga isi ini adalah sebagai universe-nya sebagai saham syariah gitu ya. Universe sebagai saham syariah di sini berisikan seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Nah, selanjutnya berikutnya, melihat kebutuhan dari investor, diterbitkan juga Jakarta Islamic Index 70, JII 70 di sini. Nah, ini kalau tadi JII aja isinya 30 saham, sementara kalau JII 70 ini isinya 70 saham. Nah, kemudian yang belum lama diterbitkan di bulan April tahun 2021, ini ada IDX MES BUMN 17. Ini adalah hasil sinergi IDX dengan masyarakat ekonomi syariah menerbitkan indeks IDX MES BUMN 17 ini berisikan 17 saham syariah yang merupakan badan usaha milik negara dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Jadi di sini dalam menyusun IDX MES ini memperhatikan kualitatif dan kuantitatif dari emiten-emiten yang ada di situ, seperti itu. Nah, di sini ini adalah salah satu proses seleksinya untuk penyusunan JII dari saham syariah yang terdapat di DES dan ISI. Ini adalah diseleksi dari 60 saham dengan kapitalisasi terbesar. Kemudian dari 60 saham ini diseleksi lagi 30 saham dengan transaksi terbesar dan akhirnya menjadi JII. Sementara kalau untuk JII 70 itu yang 60 itu diganti 150 saham dengan kapitalisasi terbesar, kemudian di shortlist lagi dengan nilai transaksi yang terbesar sebanyak 70 saham. Nah, seperti itu. Polling lagi Mas Hari, silahkan. Baik, terima kasih Budin. Baik, boleh dibantu host untuk membuka pollingnya. Berikut merupakan jenis indeks saham syariah IHSG LQ45 isi, B isi JII JII 70, C Serikahati IHSG LQ45, dan D IDX 30 JII AC. Silakan Bapak Ibu dijawab pollingnya. Baik, kita
tutup pollingnya, silakan. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah mayoritas sudah benar, Budin. 85% menjawab benar. Baik, Oke. terima kasih host, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Budin. Silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjut lagi ya, biar nggak ngantuk tadi ya. Ada polling. Nah, kalau habis polling nih rada macet di tempat saya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, Bapak Ibu udah kenalan saham syariah itu apa namanya, bagaimana, kemudian cara seleksinya juga bagaimana, termasuk juga jenis-jenis indeks. Sekarang pasti pengen tahu bagaimana sih cara berinvestasi di saham syariah. Nah, Bapak Ibu kalau ingin berinvestasi, caranya adalah pertama kita datang ke ini apa namanya, perusahaan efek yang memiliki layanan sistem online trading syariah gitu ya. Di sana membuka rekening, pertama adalah membuka rekening, nanti yang dibutuhkan adalah di antara KTP, NPWP, kemudian fotokopi depannya buku tabungan gitu, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi, nanti dia akan melakukan validasi, KYC dan segala macam, mengisi formulir. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan SID. Nah, kemudian juga mendapatkan rekening dana nasabah yang nantinya Bapak Ibu bisa mentransferkan rekening tersebut dan setuju bala dana. Nah, kalau sudah demikian nanti bisa langsung transaksi. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah ada bocoran ya dari Pak Irwan bagaimana caranya sebagai akademisi untuk berinvestasi di saham yang aman seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki account di sistem online trading syariah, nanti Bapak Ibu tinggal transaksinya mau lewat handphone ataupun lewat laptop dan dimanapun asal ada jaringan internet gitu ya. Tapi kalau untuk transaksi saham perlu diperhatikan hanya di jam kerja saja gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu tidak akan mengganggu aktivitas Bapak Ibu untuk liburan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan saham syariah ini juga ada inovasi produk Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang sudah dikembangkan oleh apa namanya, bursa. Ini yang ngomong harusnya Pak Irwan ini pasnya. Mohon nanti kalau ada kesalahan dikoreksi ya Pak Irwan. Nah, yang pertama adalah zakat saham. Di sini adalah memadukan konsep zakat dengan saham syariah, yaitu zakat saham ini dapat ditunaikan jika hasil keuntungan. Jadi dari hasil keuntungannya sudah mencapai nisab dengan tarif 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun haul. Nah, ini nanti penghitungannya apa namanya, nisabnya berapa itu bisa merefer pada ketentuan zakat pada umumnya seperti itu. Karena ini termasuk penghasilan ya. Kalau selama ini penghasilan kan kita equalkan dengan hasil pertanian seperti itu. Nah, tarifnya adalah 2,5%. Kemudian perusahaan efek dapat bekerjasama dengan badan amil zakat untuk memfasilitasi investor menunaikan zakat atas saham yang dimiliki. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ingin ada nanti misalnya pada sudah menjadi investor saham, kemudian ada pengen bayar zakat atas keuntungan sahamnya, ini pilih SOTS yang sudah punya fasilitas ini. Kira-kira SOTS mana ya gitu, cari. Jadi di informasinya nanti di webnya bisa dicari tahu, oh dia sudah memiliki fitur untuk pemotongan zakat atau tidak. Kemudian investor tidak perlu mengubah saham yang dimiliki menjadi rupiah untuk menunaikan zakat tersebut, tetapi dapat ditunaikan langsung dalam bentuk saham ke rekening dana investor milik lembaga amil zakat. Nah, ini jadi ini berupa apa namanya zakat yang nanti bisa dikonversi dalam bentuk saham seperti itu. Nah, selanjutnya adalah wakaf saham. Wakaf saham ini adalah pengembangan dari wakaf tunai, uang tunai yang diinvestasikan dalam saham syariah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dari wakaf uang tersebut. Nah, landasan ini adalah menggunakan wakaf saham adalah di sini fatwa nomor 2 tentang wakaf uang gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mewakafkan sahamnya, maka itu dinilai sebagai uang gitu. Nah, nanti tinggal apa namanya dalam bentuk saham apa, saham PT apa itu gitu seperti itu. Nah, dalam fatwa tersebut wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, di sini demikian juga kalau Bapak Ibu pengen ada melakukan wakaf saham, maka Bapak Ibu bisa memilih SOTS yang sudah memiliki fitur ini dan sudah bekerja sama dengan Nadhir, pengelola wakaf seperti itu. Kalau zakat tadi yang dia sudah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat seperti itu.
Nah, ini adalah skema model wakaf saham gitu ya. Jadi di sini ada investor sebagai wakif yang melakukan wakaf, ini berikrar dengan EBSTOT, dengan perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS, berikrar bahwa saya mewakafkan saham gitu kan. Nah, kemudian nanti di back office-nya ini dari wakif, dari rekening Bapak Ibu, rekening RDN Bapak Ibu, ini akan ditransfer pemindahan saham atas keuntungan. Jadi pemindahan saham yang tadi diwakafkan itu ke nazir, ke rekening nazir seperti itu. Nah, di sini SOTS akan menjadi wakil dari investor untuk menyampaikan wakaf tersebut. Jadi pengelolaan wakaf nazir. Nah, jadi nanti nazirlah yang akan mengelola wakaf-wakaf tersebut dan kemanfaat dari pewakaf tersebut yang nanti nazir yang akan menyampaikan kepada penerima manfaat. Nah, di sini bagaimana nazir, kan kadang ada nazir yang saya nggak tahu nih cara mengelola saham gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan pokoknya dibantu oleh penasihat investasi yang terdaftar di OJK gitu. Nah, apabila hasil keuntungan diwakafkan, maka harus dibelikan kembali saham syariah. Nah, seperti ini. Jadi apa namanya, kalau misalnya nanti apabila ada misalnya gini, yang diwakafkan itu keuntungannya, misalnya saya investor, kemudian saya nggak mewakafkan saham saya, tapi saya wakafkan adalah keuntungan. Saya untung dari saham ABC, ini yang saya wakafkan. Nah, ini keuntungan, sejumlah keuntungan tadi, nah ini akan dibelikan dalam bentuk saham untuk wakafnya, seperti itu. Nah, polling lagi ya Mas Hari. Ya, baik Budin. Baik, host boleh disiapkan untuk pulse-nya, ditampilkan. Baik Bapak dan Ibu, bisa dilihat di layar Bapak Ibu pengembangan dari wakaf uang tunai yang diinvestasikan dalam saham syariah dengan tujuan meningkatkan nilai dari wakaf uang tersebut disebut dengan zakat saham, wakaf saham, cash wakaf link sukuk atau cash sukuk link wakaf. Silakan. Baik, sudah ada 140, 150 yang sudah menjawab. Oke, kita tutup. Silakan host. Ya, silakan di-share. Oke, wakaf saham. Baik, 80% sudah benar, Budin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Budin. Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan dilanjutkan. Oke, 5 menit lagi ya, Budin, ya, waktu kita. Udah tinggal dikit kok. Nah, sekarang kita studi kasus nih. Insya Allah nggak sampai 5 menit ya. Nah, kalau tadi saya udah jelaskan ya bagaimana cara melakukan seleksi saham. Nih ada contoh nih, ada sebuah perusahaan PT XYZ PBK bergerak di bidang perhotelan. Perusahaan ini melakukan initial public offering tahun 2011 dan menerima surat pernyataan efektif dari OJK. Anggaran dasarnya tidak menyebutkan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Artinya ini termasuk kelompok dalam emiten dan perusahaan publik yang pasif. Nah, kemudian di sini ada data keuangan, ekuitasnya total 32.000, kemudian total kewajibannya sebanyak 28.000, total asetnya 60.000, dan ada beberapa informasi tambahan terkait dengan laporan laba rugi, pendapatan usaha, pendapatan bunga, dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi tambahan terkait pendapatan non halalnya. Di sini ada penjualan makanan yang mengandung unsur mengandung babi, kemudian penjualan minuman non-alkohol, dan penjualan rokok. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, kriteria pertama untuk screening usahanya, dia bergerak di bidang perhotelan. Dia tidak termasuk dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah yang tadi saya sebutkan, di antaranya terlibat pada aktivitas judi atau sejenisnya. Kemudian dia tidak bergerak di bidang keuangan yang ribawi, tidak jual beli resiko juga, kemudian tidak menjual barang yang haram secara zatnya dan bukan karena zatnya. Kemudian juga dia bukan merupakan kegiatan usaha yang bertentangan prinsip syariah lainnya, seperti itu. Jadi secara bisnis screening dia lolos. Nah, sekarang kita lihat, kita hitung rasio utang berbasis bunga. Coba kalau kita lihat dalam kelompok ini ya, dalam kelompok liabilitas. Pertama kita lihat ada utang bunga, utang bank, maaf. Ada utang bank. Kemudian ada utang bank syariah. Ada obligasi. Kemudian ada sukuk, ada utang pajak. Nah, dari utang-utang yang ada ini, yang masuk di dalam hutang berbasis bunga adalah yang pertama utang bank. Nah, ini ya, ini bank konvensional sebesar 6.000.
Kemudian bank syariah tidak. Kemudian ada obligasi. Nah, obligasi ini termasuk hutang berbasis bunga. Sukuk pastinya juga tidak. Bagaimana dengan utang pajak? Enggak. Ini utang pajak itu enggak ada bunga. Karena kalau orang bayar pajak aja susah, apalagi kalau dikasih bunga gitu ya. Semakin nggak mau bayar pajak nantinya. Jadi dalam utang berbasis bunga di sini ada utang bank dan obligasi. Ada dua komponen. Kemudian kita berikan kita total dengan kita bagi dengan 60.000. Jadi 11.500 dibagi 60.000. Hasilnya adalah 19,17. Nah, di sini secara rasio keuangan untuk utang berbasis bunga lolos karena di bawah 45%. Bagaimana dengan sekarang rasio pendapatan non halal? Kita lihat. Kalau kita lihat di sisi kanan nih, laporan laba ruginya, di pendapatan usaha ada 23.000, kemudian pendapatan bunga ada 5.500. Terus ada pendapatan keuangan, ini biasanya juga berupa bunga, pendapatan keuangan 3.000, ada pendapatan lain-lain dan ada laba bersih. Nah, kemudian ada di sini penjualan mengandung babi, ini pastinya haram, minuman non halal haram, dan penjualan rokok. Nah, kita hitung. Dengan demikian, rasio pendapatannya adalah ada pendapatan bunga 5.500, pendapatan keuangan 3.000, kemudian makanan non halal 500, kemudian minuman non halal 350, dan penjualan rokok 400. Total pendapatan non halalnya adalah 9.750. Pembaginya itu adalah 23.000, ini adalah revenue-nya. Kemudian ini masuk dalam pendapatannya, plus sama tadi ada pendapatan lain 500. Jadi total rasionya dari pendapatan halal ini adalah 29,73%. Sementara batasannya adalah 10%. Dengan demikian, untuk rasio pendapatan non halal ini dia tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah. Oleh karena itu, PT XYZ ini tidak dikategorikan sebagai saham syariah. Demikian, ini akhir dari presentasi saya terkait dengan seleksi saham syariah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau yang ingin tahu lebih jauh tentang pasar modal syariah, follow IG kami, pasar_modal_syariah, Twitter juga, PM Syariah, Facebook juga, dan YouTube, boleh juga pasar modal syariah, termasuk juga TikTok. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.